Ya teman-teman, saya akan menjelaskan berkaitan dengan lobster, budidaya lobster air tawar yang menggunakan media terpal berukuran 1 kali 2 meter dengan alat seadanya. Jadi kita tidak mulu-mulu atau menginginkan yang lebih, tapi ya seadanya. Dan bagaimana agar lobster itu bisa bertahan hidup dan betah di kolam yang seadanya ini dengan fasilitas yang seadanya juga. Baik, kita terpal biasa ya, terpal kolam yang kita pesan di tukang terpal dengan disangga oleh besi-besi sicor ya, biasa ditekuk-tekuk sendiri, bentuk sendiri juga bisa, atau mungkin pakai siku juga bisa, lebih mudah. Dan ini tanpa aerator ya teman-teman, tidak pakai aerator, tidak pakai paranet, jadi ya apa adanya aja, hanya dibantu oleh pompa air ya, bisa dilihat. Nah, ini ada pompa air yang memompa ke ini pompa air ya, di bawah ini ada pompa air, ini memompa ke atas ke filter. Nah, di filter ada beberapa bebatuan yang menyaring beberapa kandungan air yang kurang baik untuk perbaikan sirkulasi air ya. Jadi ketika air sudah masuk ke sini, ini turun ya, jadi airnya turun ke bawah. Insya Allah di episode selanjutnya untuk video pembuatan filter. Jadi ketika turun nanti terbuang akan bersih, dan kita tidak pakai aerator karena sudah dibantu air yang tinggi ini. Jadi ada kandungan oksigen yang tersebar di bawah, dan kita juga mengukur ketinggian air, batas maksimal kita berapa untuk kandungan oksigen di bawah. Baik, itu untuk media kita yang hanya sederhana ini ya, seadanya, dan ya sangat biasa saja ya, biasa saja, tidak mulu-mulu, tidak banyak-banyak yang kita harus siapkan. Di sini juga ada media rumahnya ya, rumahnya lobster, atau lebih sering dikenal sebagai glodok ya, bahasanya di lobster itu glodok. Glodoknya ini kita buat sampai kira-kira besarnya lobster itu cukup untuk hidupnya lobster, itu cukup. Jadi ya kurang lebih seperti ini. Dan karena ini musim hujan ya, musim hujan, jadi airnya juga berpengaruh seperti ini. Kalau di musim kemarau identik lebih cepat kotor ya. Kotornya itu karena banyaknya alga atau lumut yang mungkin mengotori air. Untuk jadwal mungkin ada pertanyaan, bagaimana Mas untuk pergantian atau mengganti air, untuk air perbaruan air ya. Kalau saya pribadi tidak menentukan hari, sekian hari untuk diganti airnya, itu tidak, tetapi melihat kadar atau kita tentukan sendiri. Kalau memang air itu berbau ya, sudah berbau dan terlihat keruh, ya kita ganti. Karena beda cuaca, beda kondisi air. Ya, di situ menentukan kita layaknya air untuk diganti itu berapa hari itu bisa. Dan di musim hujan bisa bertahan sampai 1 bulan kalau musim hujan. Kalau musim kemarau lebih cepat untuk diganti airnya karena banyak alga atau lumut, sehingga filter akan cepat kotor, sering dibersihkan, dan kadar air juga dirasa kurang baik. Dan itu nanti indikasi air kotor juga bisa ditentukan dari lobster sendiri. Kita juga memahami grafik atau ketahanan kalau manusia itu kerasannya lobster di air ya. Ketika air itu kotor, itu lobster akan ada pengaruh ya. Lobster itu ada tindakan atau perbuatan atau perilaku yang tidak seperti biasanya, mungkin merangga-rangga ke atas atau sering
muncul di permukaan menandakan air ini kurang baik. Insya Allah nanti di episode selanjutnya untuk detailnya kita hanya cuplikan-cuplikan saja untuk media air media lobster air tawar. Ya, kita lihat lobsternya. Ya, kita cek lobster air tawar. Oh, kosong. Ya, ini teman-teman, ini sudah indukan. Ya, insya Allah ini akan kita jelaskan lain kali ya, lain waktu, dari jantan atau betinanya, tanda-tanda lobster itu sehat atau sakit, dan jenis-jenis lobster. Ada berbagai jenis lobster ya. Kalau ini khususnya jenis lokal ya, lokal biasa. Kalau di kolam saya ada jenis impor Australia yaitu biru. Kalau ini biasa lokalan. Dan next video nanti kita bahas untuk jenis lobster ya. Insya Allah seperti itu teman-teman. Ayo belajar, ayo berkarya, kita kembangkan kreativitas kita. Mantap.